Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di acara yaitu Sonata Talk Show. Seperti biasa di acara Sonata Talk Show ini, saya selaku host Haris Bram ya, akan selalu kedatangan narasumber-narasumber yang wah bisa dibilang luar biasa seputar pemerintah Kota Bandung. Jadi kita ingin tahu juga nih buat wargi Bandung di acara Sontak kali ini narasumber yang kita hadirkan ini sebenarnya masih berurutan ya, mempersiapkan Natal Tahun Baru. Kalau kemarin, 3 hari kemarin ya, itu kita mendatangkan dari Satpol PP Kota Bandung. Dan sekarang juga ini nggak kalah luar biasanya dan nggak kalah pentingnya juga buat warga Bandung karena kita kedatangan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan sekarang alhamdulillah ini sudah ada, kalau Haris biasanya ini manggilnya Bapak kita nih, ini mah udah Bapak kita banget ya. Siap. Ada Pak Kabit yaitu Bapak Asep Kuswara. Bapak boleh perkenalkan dulu deh. Pak Kabit, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan pendengar Sonata. Semoga sehat selalu di akhir tahun ini. Betul. Semoga wabah penyakit COVID itu tidak langsung naik ya. Wah, itu Mudah-mudahan turun. benar. Kita merayakan Natal tahun baru, kita sambut dengan keceriaan. Betul. Semoga di tahun 2024 itu kita semakin sukses, sehat selalu dan barakah itu. Wah, luar biasa nih. Tapi Pak Kabit boleh kenalan dulu nggak, izin sama Pak Kabit sendiri di Dinas Perhubungan, selaku Kabit apa sih Pak? Terus tupoksinya di bidang Bapak sendiri teh apa sih? Saya di bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung. Hmm. Tupoksi saya adalah salah satunya pengaturan lalu lintas bagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Mungkin tahu di tiap persimpangan itu selalu ada yang ngatur kolaborasi dengan jajaran kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga selalu menindak parkir-parkir yang notabene itu parkir liar. Oh, parkir Ya, ini ada di Bapak itu tadi? ya, jadi bagian penindakannya. Maka bagi warga semua, wargi-wargi yang ada di Kota Bandung khususnya, umumnya yang dari luar Kota Bandung, kalau ke Bandung itu patuhi aturan lalu lintas, jangan parkir sembarangan. Karena parkir sembarangan itu akan menghalangi arus lalu lintas. Bahaya arus lalu lintas berarti kemacetan. Kemacetan berarti ada pemborosan. Pemborosan bahan bakar adalah global warming atau polusi udara. Nah, itu salah satunya yang akan kami soroti menjelang Nataru ini. Bagaimana trik agar tidak terjadi kemacetan, trik biar tidak ada pemborosan bahan bakar. Nah, mari kita bahas dengan si ganteng maut ini. Sama Pak Kabit, apalagi dari bidang Pak Kabit sendiri ini tadi Pak Kabit menyampaikan bahwa pengendalian lalu lintas, segala yang berhubungan dengan lalu lintas yang ada di Kota Bandung. Wah, ini banyak sekali mungkin yang bisa kita obrolkan pada hari ini dan tentunya mengedukasi kepada masyarakat Kota Bandung. Tapi menarik Pak Asep, izin nih. Karena kan sebentar lagi kita teh udah bukan sebentar lagi deh, sekarang teh udah masuk Nataru ya di hari Jumat ini, besok Minggu, Senin dari tanggal 22 bahkan nanti sampai tanggal tanggal 3 2024 ya. Nah, ini persiapannya seperti apa Pak Kabit di Dinas Perhubungan? Baik, kalau pemerintah Kota Bandung itu hadir ya dalam rangka Nataru ini berdasarkan aturan payung hukum yang ada. Jadi dasar hukumnya adalah keputusan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Kepolisian atau Kopral Lalu Lintas, dan Direktur Jenderal Bina Marga. Itu yang paling pokok ya. Kepolisiannya, di Jenderal Perhubungan Darat, PU-nya kalau di Kota Bandung itu DBS ABM itu hanya yang selalu berkaitan dengan lalu lintas, yaitu tentang pengaturan lalu lintas dan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Natal 2023 dan tahun baru 2024. Itu aturan-aturan yang kami hadir dari pemerintah Kota Bandung kolaborasi dengan salah satunya kepolisian Polrestabes dalam rangka Pospam, dalam rangka pengaturan kemacetan, dalam rangka Ramcek. Ramcek adalah untuk memberikan kenyamanan, keselamatan bagi pengguna angkutan umum. Di kita itu ada 2 terminal tipe A. Di Panjang, terminal tipe A, notabene itu untuk ke arah barat. Kalau Cicahem untuk ke arah timur. Nah, di dalam rancek itu salah satunya dalam memberikan informasi kepada pengguna angkutan umum bahwa di situ setelah mobil itu dirancek ada tanda khusus ya. Bahwa kendaraan ini sudah layak jalan dan layak operasi. Apa itu layak jalan? Layak jalan itu memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
Persyaratan teknisnya adalah kita memeriksa lampu ya secara visual. Kalau light jalan adalah menghasilkan nilai yang minimal, misalnya emisi gas buangnya bagaimana, lampu utamanya bagaimana, ya sistem remnya bagaimana, speedometernya bagaimana, terus kebisingannya. Yang paling menarik adalah telolet, klakson telolet. Nah, Oh, trompet, trompet. itu nggak boleh, Kita sebenarnya boleh ya. karena itu akan menggunakan angin untuk menggerakkan bunyinya. Angin sementara ini untuk menggerakkan sistem pengereman. Kalau anginnya dipakai untuk telolet, berarti untuk pengeremannya tidak akan maksimal. Makanya di dalam pengujian, baik di ramcek maupun dia datang ke kantor itu, telolet itu harus nggak boleh. Oh, Karena punya ambang batas yaitu adalah 83 dB sampai 118 dB itu maksimal. Dan suaranya tidak seperti yang sekarang, telolet-telolet tidak. Hanya memberikan informasi bahwa ada kendaraan atau bagi penyeberang jalan. Kalau lebih dari itu kasihan yang punya jantung misalnya. Lagi jalan, dia terus ada klakson lebih. Terus dia pingsan, siapa yang bertanggung jawab? Itu ya. Nah, di dalam pengujian itu semua selalu diatur. Baik ambang batasnya, ya, efisiensi remnya, kecepatannya, termasuk masalah kaca film. Nah, kaca film itu tidak boleh karena untuk kaca di kendaraan itu adalah safety glass. Kalau seandainya ditempel misalnya dengan kaca film, bukan safety glass lagi. Kalau terjadi kecelakaan berarti akan berkeping-kepingnya besar. Kalau safety glass itu kecil seperti butiran-butiran beras, kan tidak akan mencelakakan atau sobek. Tapi kalau ditempel kaca film, itu akan menjadi bahaya untuk pengemudi atau penumpangnya itu sendiri. Jadi semua aturan itu harus dipenuhi agar kita selamat bagi kita, selamat bagi orang lain. Like jalan untuk diri saya dan like jalan untuk orang lain. Betul. Itu salah satu. Ini aku baru tahu juga loh, ternyata memang sebenarnya nggak boleh ya sih kalau telolet ada yang kita lihat anak-anak kecil suka pada bingung apalagi nya. Selain itu, ya suaranya tidak standar, anak-anak datang pengen mijit telolet dan tidak membuat keselamatan diri sendiri. Yang penting suaranya dengar. Makanya saya di Gasibu selalu mengusir anak-anak, ya. Takutnya kita fokus, anak-anak itu fokus ke telolet, tapi tidak melihat kendaraan yang di belakang atau di depan, di samping. Nah itu. Makanya selalu saya membubarkan kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan, begitu juga yang punya telolet. Nah, dua anak-anaknya saya usir. Jadi pemerintah hadir dalam rangka memberikan kenyamanan dalam berlalu lintas, memberikan kenyamanan, keselamatan. Itu pokok utama dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dan pemerintah hadir dalam memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi warga Kota Bandung. Betul. Tapi Pak Kabit, kalau tadi kan ini berarti apa ya, terkait kenyamanan melalui angkutan umum, contohnya seperti bus dan sebagainya. Apakah dari pemerintah Kota Bandung sendiri, Pak Kabit, ada sosialisasi ke perusahaan-perusahaan bus yang misalkan ada di terminal lebih panjang atau di Cicahem atau terminal-terminal yang ada di Kota Bandung, sering nggak Pak Kabit? Kalau teh ada peraturannya gini gini gini. Ya, kalau di Kota Bandung, selain di terminal, di pengujian kami juga selalu mendatangi pul-pul PO dalam rangka memberikan edukasi kepada pemilik, kepada sopir. Salah satunya untuk kendaraan itu sendiri ya. Untuk itu kendaraan itu sendiri seperti STNK-nya hidup nggak? Ujinya hidup nggak? Atau pengawasannya hidup nggak? Ya, manajemen keselamatannya dipakai nggak? Kan gini, kalau kendaraan itu dipakai pasti ada keausan, ya. Keausan misalnya di dalam pengereman, ya, pasti ada. Nah, setelah dia mobil itu dipakai, itu sopir itu memberikan informasi kepada montir untuk ada perbaikan. Misalnya di dalam sistem kemudi ini ngambil ke kanan, ngambil ke kiri, itu akan menyebabkan kelelahan pengemudi. Ya, ke pengemudi. Jadi kalau ngambil ke kanan rodanya, berarti pengemudi itu harus menahan supaya tidak ke kanan. Berarti menambah beban pikiran.
Setelah itu diperiksalah. Setelah selesai diperiksa, diujilah di pengujian. Ya, apakah dari montir itu memenuhi persyaratan dengan jangan tidak kan itu. Tidak semua montir itu paham tentang kelaikan kendaraan. Misalnya rem, ya, udah diperbaiki, udah apa, dipaju, diaju, dicobain, oh keren. Tapi memenuhi persyaratan juga. Yang tahu tentang memenuhi persyaratan itu adalah alat uji. Alat uji adanya di pengujian. Kan di situ ada efisiensi rem utama berapa, selisih gaya rem berapa. Nah, itu yang paling pokok. Misalnya kendaraan itu beratnya 1000 kilogram. Minimalnya efisiensi rem itu 500 kilogram, jadi setengahnya. Nah, belum selisih gaya remnya. Misalnya di rem itu ngambil ke kiri, ngambil ke kanan. Nah, itu ada aturannya. 8% kiri kanan maksimal. Jadi kalau di rem itu mobil itu tidak ngambil ke kanan dan ke kiri, tapi dia itu tetap di jalurnya sendiri. Kalau misalnya ada kecepatan tinggi, tahu-tahunya ngerem, tahu-tahunya mobil itu direm ngambil ke kiri kan, kasihan orang yang ada di belakangnya. Begitu juga yang ke kanan. Nah, itu salah satu. Jadi fungsi pengujian itu adalah untuk memberikan kelaikan jalan bagi diri kita ataupun orang lain. Kita selamat, biar orang lain tidak selamat, percuma. Kan itu. Salah satunya begini. Sekarang kan banyak lampu-lampu LED yang dipasang sembarangan. Begitu di roda 2, apalagi roda 4. Pakai kayak diskotik kan rame. Tapi pada saat malam, itu lampunya menyorot ke kita pas saat turunan ngerem. Nah, itu juga nggak boleh. Bahaya buat orang lain ya sekarang. Nah, itu salah satunya. Jadi tolonglah pada semua pengusaha untuk kendaraan itu sesuai dengan yang spesifikasi dari pabrikannya. Betul. Nah, ini kenapa Margi Bandung kita bahas terkait yang tadi Dinas Perhubungan sendiri ternyata udah ada standar untuk pengujiannya, karena ini teh apalagi persiapan arus mudik Natal dan tahun baru ini untuk biar si penumpang teh selamat, semua orang-orang yang ada di sekitarnya selamat, itu sangat penting banget nih. Tapi Pak Kabit izin nih, terkait kita Natal tahun baru untuk kekondusifan di Kota Bandung sendiri, otomatis nih, Kota Bandung kan biasanya liburan kan hanya liburan kayak Natal tahun baru aja, hari liburan biasa aja suka banyak pengunjung, macet. Ini gimana nih Pak Kabit? Jadi kami sudah kolaborasi dengan jajaran Satlantas Polrestabes. Jadi ada 10 pos Pamnataru yang kami isi gabung dengan kepolisian untuk memantau situasi, kondisi seperti apa di lapangan yang kita pantau. Ada juga titik-titik kemacetan yang kami urai kolaborasi dengan kepolisian, ya. Ada 33. Jadi misalnya di Sukajadi yang menuju ke Lembang, Dago yang menuju Jajawai, yang menuju Dago Bengkok, yang harinya nanti ujung-ujungnya ke Lembang. Nah, di situ kami pasang anggota-anggota untuk mengurai kemacetan dari Simpang Dago ke atas ya perbatasan kita. Jangan sampai di Bandung belum apa-apa udah macet. Makanya kami kolaborasi ada 33 titik yang kami pasang untuk anggota-anggota untuk mengurai kemacetan, kolaborasi dengan jajaran kepolisian baik Polres Latasnya maupun dengan Polseknya. Ya, berarti jadi udah siap lah dari Dinas Perhubungan. Insya Allah. Berarti bedanya apa nih Pak Kabit? Berapa personil yang akan kira-kira nih gambarannya? Jadi personil itu seluruhnya 1972 orang. Ya, dari Disub itu. Ada yang dari parkir itu sekitar 1.400. Ya, jukir-jukir. Karena jukir itu juga itu salah satunya adalah yang ikut mengatur tentang perparkiran. Yang misalnya parkirnya serong 45 derajat, dia diluruskan. Nah, itu dia yang membantu. Dan ada yang parkir double, dia yang mengusir. Nah, itu kita sama-sama kolaborasi. Di samping itu juga ada anggota PJU. Yang misalnya malam-malam mati. Ketiganya ada operator ATCS, ada teknisi ATCS juga, kan gitu. Nah, jadi itu ada 1.569 orang yang mengurusi personil, ada parkir, ada PJU, ada PJR, ada operator ATCS, kan gitu. Ada 1.569. Nah, untuk pengaturan lalu lintas di lapangan itu ada 217 orang kemacetan.
Tapi itu 217 orang itu kalau dikalikan itu hampir seluruhnya itu ya anggota itu semuanya ada 1.569 orang, oke. ya. Dan ditambahin dengan yang untuk personil cetak. Untuk yang pos gatur ada 186. Ini bedanya apa nih Pak Kabit kayak personil untuk apakah yang kemacetan ini fokus untuk mengatur Ya, atau gimana tuh bedanya? jadi yang 217 itu fokus untuk mengatur kemacetan. Khusus itu mau buat kemacetan di Yang jalan. 186 itu khusus untuk pos pam. Di pos pam. Oh, oke. Dari timur sampai ke barat kami ada 10 titik lah kami ya. Kalau seluruhnya mengikuti dengan Polres itu banyak karena ada 30 polsek. Saya kurang anggota. Jadi hanya yang penting-pentingnya aja lah kita ikut, ada 186. Untuk pengaturan juga ya sebetulnya kurang. Tapi apa boleh buat anggota nggak ada. Jadi hanya 217. Yang untuk tadi saya sampaikan untuk parkir, untuk teknisi, untuk operator ATCS, untuk teknisi apil, ya, untuk teknisi TCS, itu ada 1.569. Jadi total semua anggota yang diturunkan itu ada 1.972. Wah, hampir 2.000-an lah ya. Kami juga kan menyiapkan satu adalah jalan, misalnya ada butuh trafikon untuk pengaturan atau penutupan jalan, ada butuh materi, ada SPPJ. Ya kita menunjukkan misalnya ini ke jalan Cilenyi, ke Cibiru, kan ini jalan ke Kota Bandung, kami udah pasang semuanya yang kalau Oke, itu lebih memudahkan untuk para wisatawan ya. Karena kami itu hanya untuk mengatur kendaraan-kendaraan yang kebanyakan roda 2 yang notabene tidak masuk tol. Ya, kami Jakarta dari mana itu kewenangannya hanya ke tol. Tapi kami ini menyiapkan bagi warga masyarakat yang tidak masuk tol. Kami persiapkan rambu-rambu penunjuk arah gitu lah. Mana posisi, makanya ada pos Nataru lah. Gitu Jadi untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kondusif bagi para pemudik yang notabene akan ke kampung atau kemana itu. Betul. Tapi untuk jalan nih, apakah ada rekayasa jalan untuk itu situasional? Situasional. Jadi kami lihat rekayasa jalan itu seperti di Tamblong Asia Afrika misalnya, pas nanti tahun baru ada misal kebanyakan atau orang tumpuk, mungkin akan kami kolaborasi dengan jajaran Satlantas Polrestabes. Misalnya ditutup, kami akan persiapkan pengaturan lalu lintasnya, rekayasanya seperti apa. Kita kolaborasi, alhamdulillah. Kerjaan kita bareng-bareng sesuai tupoksinya masing-masing. Oke, jadi belum tahu ya ada rekayasa itu, nanti lihat situasi gitu ya, situasional. Tapi Pak Kabit, ini dari Pak Kabit sendiri kan tadi sempat ngebahas kita parkir liar, tapi kan udah tadi Haris lihat dari data Pak Kabit juga ini udah ada jukir-jukir yang memang benar-benar bermitra ya dengan Dinas Perhubungan. Untuk mengantisipasi hal-hal itunya gimana nih Pak Kabit? Biasanya kan kalau tahun baru nih, wah suka banyak tuh parkirnya gimana, wah ini dijajal-jajal itu gimana? Itu kembali kepada kendaraan masyarakatnya lagi ya. Jadi kalau misalnya di situ ada P coret, ada S coret, ya, terus dipaksa untuk masuk, setelah belum juga parkir udah diminta itu parkir liar. Itu membedakan ya, membedakan parkir liar dan tidak tuh. Kalau misalnya jukir resmi, dia itu mengatur masuk, mengatur keluar dan bayarnya belakangan, karena berapa jam dia pakai, misalnya dia itu 1 jam 3.000, dia 2 jam berarti bayar 6.000. Kalau jukir liar itu bayarnya seenaknya perut, ya, dia masuk, udah gitu pas turun bayar dulu. Kenapa? Karena suatu saat itu akan dirazia oleh kita gabung polisi dengan TNI. Nah, yang kasihan adalah masyarakat yang parkir. Karena apa? Uangnya entah kemana, rugi kan? Itu udah parkir salah, menghalangi arus lalu lintas. Kenapa? Makanya ke masyarakat, kalau misal Kota Bandung, parkirlah ya tempat yang telah ditentukan. Banyak turis atau domestik atau apa ke Kota Bandung, saya bersyukur alhamdulillah. Tapi tolonglah, parkir jangan
sembarangan. Karena dari parkir itu nanti akan masuk ke kas daerah untuk pembangunan kota Bandung. Kalau misalnya dikasihkan kepada jukir-jukir liar, Berarti kita masih ada. kemana larinya? Nah, tuh ini tips buat wargi Bandung nih. Ini buat teman-teman di eh, radio Sonata juga nih, buat mitra Sonata juga, ini ilmu dari Pak Kabit nih. Jadi kalau misalkan untuk membedakan parkir liar tuh emang kita ngerasa juga ya kalau yang misalkan belum juga parkir udah ditagih, terus juga itu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jadi jangan pada saya tadi diarahkan sama si tukang parkirnya, ya itu udah salah juga ya, melanggar dengan ada misalkan P coret gitu, itu kan memang tidak boleh parkir. Itu harus bisa membedakan mana parkir liar dan juga yang tidak, yang resmi lah apa gitu ya. Ya, Pak Kabit. Nah, ini untuk biasanya lokasi rawan kemacetan selain di titik-titik pusat kota itu ada di mana aja biasanya? itu yang jangan suka jadi depan VVJ kami simpan Jangan suka anggota ya. sampai Ledeng, itu kewenangan sampai ke Cidada. Ya itulah, itu kewenangan di Kota Bandung dan Satlantas Polrestabes untuk pengatur lalu lintas. Hmm. Oke, di sebelah timurnya ke utara ada di Simpang Dago sampai Dago Bengkok ke Jawa. Hmm. Di timur sekali ada Cibiru, nah itu kewenangan kita. Ibaratnya ada Ciboru. Nah, itu salah satu yang titik poin untuk Kota Bandung. Jadi kami mempersiapkan anggota untuk mengurai kemacetan. Ada 217 anggota yang dibagi dengan 2 shift. Si pagi jam 7 sampai jam pukul 14 bolong-bolong. Itu 2 orang, ya. Shift siang dari pukul 14 sampai pukul 21 2 orang. Jadi sehari itu dalam satu lokasi ada 4 orang, ya 4 orang kali 33 lokasi yang kami pantau dan kami urai untuk mengurai kemacetan. Wah, jadi titik-titik tertentunya itu ya, ya seperti itu masuk ke Kota Bandung lah dari timur maupun dari barat itu sudah pasti disiapkan personil dari Dinas Perhubungan. Tapi Pak Kabit, kalau misalkan ada yang melanggar atau apa, tetap ada tindakan juga kan? Di Natal tahun baru seperti parkir liar dan sebagainya, ada tindakan. Jadi tindakannya kami persuasif aja, memberikan edukasi. Karena jangan sampai kita di Nataru ini terjadi miss, ya, apalagi menjelang tahun politik, sehingga bisa apa ini dimainkan kan gitu, dengan dasar ya ras. Betul. Keduanya misalnya dengan politik, nah janganlah. Makanya kita memberikan himbauan. Nah, kepada masyarakat juga ya harus mengetahui bahwa di dalam itu harus saling menghargai, semua bayar pajak kan gitu. Jangan emosi, ya namanya di jalan itu panas, tapi otak boleh panas tapi harus kepala tetap dingin gitu. Iya. Tapi kalau sebenarnya kalau ngomongin Kota Bandung itu banyak yang nge-review juga ya Teh Diva, yang dari, ingat nggak ada vlogger dari Jakarta dia sengaja datang ke Bandung. Sebenarnya di Bandung mah ramah-ramah sih, para pengguna jalannya tuh beda sama di Jakarta mas. Ada yang review ya, sampai di Bandung mah jarang ada klakson. Sana beda kalau di ibu kota, sana itu teh emosinya teh ku klakson itu apa kan? Ya mudah-mudahan ini bisa. Kalau orang Bandung itu saya sendiri orang Sunda dibaikin lebih baik. Dibaikin lebih baik ya. Benar. Orang Sunda itu sopan, santun, selalu mengalah. Selalu dalam hal mengalah, apapun. benar. Betul. Tapi kalau terusik masalah Bahaya ya udah tahu gimana. kita ini orang Bandung. Betul. Dia baik, saya lebih baik. Ya, itu aja. Dia nggak baik, saya baikin. Tapi kalau udah dibaikin sama kita, tidak bisa dibaikin. Beda cerita. Beda cerita, ya benar. Nah, wah mudah-mudahan ini luar biasa. Tapi Pak Kapit, takutnya ada yang terlewat nih, apa yang ingin disampaikan sama Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada wargi Bandung mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru ini, tentunya untuk mewujudkan Kota Bandung teh yang nyaman, kondusif, sejahtera untuk semuanya gitu Pak Kabit. Apa yang ingin disampaikan Bang? Baik, untuk warga Bandung yang mendengarkan streaming dari Sonata ini, bagi yang akan mudik, baik di Terminal Cicahem maupun di Terminal Panjang, lihatlah stiker yang sudah di-cek. Itu yang pertama. Ya itu menjamin keselamatan ya. Mudah-mudahan sampai tujuan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sekarang zamannya mulai katanya COVID, mulai COVID, jadi tolonglah jaga jarak, kan gitu. Tolong, ya kita saling berdoa lah. Jangan sampai Bandung kembali di tahun 2020 lagi. Iya, ekonomi merosot, kesehatan meningkat, saya kerja nutup jalan itu sekarang. Di Supriyo gitu ya. Kalau kasih gitu, tol, nah itulah. Terus yang ketiganya, kalau bermain ke Bandung, ya, tolonglah jangan parkir sembarangan, gitu ya. Tolong trotoar
itu tidak boleh trotoar dipakai. Begitu juga di bahu jalan. Jadi ada dua kriteria yang tidak boleh parkir sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 43, yaitu jalan nasional dan jalan provinsi itu tidak boleh sama sekali. Kecuali kalau Kota Bandung itu juga dengan perwal diperbolehkan jalan mana aja yang diperbolehkan. Tidak semua jalan di Kota Bandung diperbolehkan kan itu. Ya, walaupun misalnya tidak di situ tidak ada rambu, misalnya pecoret, coret, terus parkir sembarangan di sana, tapi menghalangi jalan itu ya punya perasaan lah. Saya parkir di sini menghalangi orang ya. Udah mah jalan tuh hanya untuk 2 mobil. Ini kita parkir menghambat kemana-mana. Ya. Nah itu jadi janganlah. Saya parkir di sini salah, pindah. Jangan sedikit ya semi olahraga lah kan gitu. Benar, harus ada kesadaran dari kita ya. Harus sadar gitu. Yuk kita rawat Bandung. Salah satunya adalah dengan kita orang Bandung sopan santun. Kita merendah, semua perjalanan hidup ada yang mengatur, ya. Dari kita dikandung sampai kita meninggal itu sudah ada. Bagaimana kita akan seperti apa, kan gitu. Nah itulah di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, kan itu. Jadi kita ini, yuk kita sama-sama merawat Kota Bandung dalam segi lalu lintas, dalam segi keamanan, ya. Jadi semuanya itu tertib, aman, indah Bandung ya. Terus rawatlah rasa memilikinya tinggi. Trotoar untuk pejalan kaki ya untuk pejalan kaki. Jangan trotoar dipakai parkir. Udah dibangun oleh uang rakyat, sekarang dirusak oleh rakyatnya sendiri. Kita Bandung itu mau kemana lagi kan? Masa ngurusin tiap tahun untuk ngurusin trotoar? Kan masih banyak pembangunan yang lain. Tahun ini trotoar beres, tahun depannya apa. Jadi semua itu terkemot step by step ya. Gitu pekerjaan. Jangan ini trotoar terus kan masih banyak yang perlu diberesin oleh pemerintah Kota Bandung. Banyak kesadaran sama-sama. Kesadaran untuk intinya ya untuk Kota Bandung yang lebih baik lagi udah buat kita untuk kita ya. Iya. Kan? Gitu. Tapi Pak Kabit bentar sebelum kita akhiri Pak Kabit harus mau nanya nih, kemarin kan banyak yang nge-DM ke IG Sonata itu terkait Car Free Day. Kenapa? Beres dulu Pak Kabit, apakah fokus ke... Jadi Car Free Day di tanggal 16 ya, terakhir 17 itu memang momen-momen terakhir. Cuma kami kan persiapan Nataru kan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu hari liburnya anak sekolah mulai. Coba bayangin kalau ada Nataru, kayak apa ada Car Free Day, kita tutup di jalan Cikapayang, macetnya kemana-mana. Tidak ada Car Free Day juga macet. Benar. Salah satunya adalah parkir di depan Kartikasari, Cikapayang Dago. Itu jadi paling karena banyak orang luar yang belanja kue ke Kartikasari. Parkirnya di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, Jalan Diponegoro, depan geologi. Banyak bis-bis yang parkir di sana. Ketiga adalah kebun binatang. Yang dilakukan KBN terus pakai parkir. Nah itu. Jadi Car Free Day itu kemarin tidak dilaksanakan. Satu adalah persiapan. Kedua, kita menghindari kemacetan-kemacetan yang notabene banyak anak sekolah yang liburan ke Bandung. Jadi kami fokus ke sana dulu lah. Ya kalau Car Free Day nanti di 2024. Tapi nanti tetap ada ya Pak Kabit. Tetap ada 2024 ada. Kebetulan 2024 itu ada tahun politik kan. Di Februari. Setelah Februari kan puasa. Puasa Lebaran. Nah mungkin setelah Lebaran. Biar Jongjo sebenarnya mengantisipasi aja hal-hal kemacetan. Karena Dago itu menjadi pusat. Udah kembali lagi sama kita juga Pak Kabit. Wah itu udah pasti. Belum lagi yang di atas ada kafe yang baru. Willy's Coffee. Iya. Tanya kemana-mana. Iya benar. Di situ ada pecoret, ada isyarat. Pokoknya parkir. Dan saya menertibkan ada laporan. Kami juga. Iya. Di situ ada U-turn lagi menghalangi. Nah itu salah satunya. Kalau misalnya buka kafe, tolonglah jangan menghalangi arus lalu lintas. Karena masyarakat itu semua punya hak. Punya hak untuk lancarnya arus lalu lintas. Makanya jangan dihambat. Kalau punya usaha, yuk kita sama-sama tertib lah. Ya parkirnya ke dalemin kan. Kalau di dalam udah penuh ya drop off, parkir di mana. Gitu. Kan nggak tahu sendiri kan. Kalau para pelaku usaha mah tuh sharing sama Pak Asep, itu ya terbuka ya kita dari Bukit Delapan Bandung. Pak saya minta saran mau buka kafe nanti ini gimana ini bisa menjadi
dapat solusi juga kan nanti ya. Jangan buka kafe, tapi parkir yang ada di jalan Nah, lagi. eta nu repot. Muncul kemana-mana kan Benar-benar. gitu. Jadi Betul. ya kita sama-sama menyadari dan menyayangi Kota Bandung. Oke. Tapi, wah ini luar biasa di pembahasan kali ini. Tapi terakhir sekali lagi dari Pak Kabit harapan dari Pak Kabit di tahun 2023 ini. Kita kan udah seminggu lagi nih Pak Kabit nih. Tahun 2023 kita akan loncat ke 2024. Harapan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung apa sih Pak Kabit? Harapan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dari bulan Januari 2023 dan sekarang menjelang berakhirnya 2023 dan menyongsong tahun 2024. Semoga pemerintah Kota Bandung lebih baik ke depannya, Betul. termasuk Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan Dinas Perhubungan Kota Bandung mudah-mudahan ke depannya bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Kota Bandung, khususnya umumnya buat Indonesia. Baik dari segi transportasi, dari segi lalu lintas, dari segi keamanan, ya kita kolaborasi dengan jajaran kepolisian, TNI untuk keamanan kan itu. Ya maslahat dunia akhirat dan barokah. Itu yang kami harapkan. Semoga di 2024 lebih baik ya. Apapun lebih baik dalam hal yang positif ya. Waduh, mudah-mudahan tercapai nih cita-cita kita di Amin, 2023 ya. amin. Pak Kabit, terima kasih sudah main ke sini. Sama Ya, mengedukasi, mensosialisasi kepada masyarakat Kota Bandung. Mudah-mudahan Dinas Perhubungan Kota Bandung semangat terus ya amin. untuk mengamankan Kota Bandung yang Insya semakin Allah. kondusif. Pak Kabit juga semakin sehat. Amin. Dan Amin. tentunya salam untuk keluarga besar Dinas Perhubungan Kota Bandung. Baik, itulah wargi Bandung perbincangan saya dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Dinas Perhubungan Kota Bandung itu bisa bermanfaat dan menjadi ilmu tersendiri nih untuk wargi Bandung yang mau datang maupun yang mau mudik di Natal tahun barunya. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan streaming Radio Sonata dan juga YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Mudah-mudahan kita bisa selalu diberikan kesehatan. Berarti sontaknya tahun depan ya, 2024 ya. Talkshow laginya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mewakili narasumber pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.